Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kita ditambahkan kecerdasan, juga diberikan kesehatan. Setelah kita berdoa, marilah kita persiapkan buku tulis kita, buku bos, dan juga buku penunjang. Dan marilah sama-sama kita perhatikan materi yang disampaikan oleh Bapak Guru kita. Terima kasih teman-teman. Selamat mengikuti pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Cak Blangkon, pada hari ini yaitu kita akan belajar tentang interaksi sosial di bab 2 anak-anak ya. Silahkan kalian buka buku bos kalian dan buku penunjang. Oke anak-anak, tentunya kalian sudah berdoa dan juga sudah mempersiapkan diri karena sudah disampaikan oleh Cak Blangkon tadi. Jadi Bapak tinggal langsung masuk ke materi. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menggunakan metode lama, yaitu masih menggunakan video berbasis YouTube. Nanti setelah semua mendapatkan kuota bantuan dari pemerintah, kita akan menggunakan Google Zoom, menggunakan Zoom ya. Nah, berhubung belum semuanya dapat dan Bapak juga belum dapat, jadi kita bersabar ya anak-anak, karena menggunakan Zoom itu akan menguras kuota ya. Kalau Bapak gunakan, Bapak masih berpikir bagaimana dengan kondisi teman-teman kalian yang ekonominya agak kurang. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita saling pengertian ya, sesuai dengan materi kita, yaitu interaksi sosial. Baik anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke materi saja. Interaksi sosial. Nah, ini ada gambar, sebuah gambar anak-anak ya, gambar kegiatan jual beli di pasar. Ini ya, jual beli di pasar. Kalau kalian amati, tentunya kalian juga pernah ke pasar, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, ada pertanyaan, mengapa kegiatan jual beli di pasar seperti gambar dikatakan sebagai bentuk interaksi? Nah, ini kenapa kok disebut interaksi? Anak-anak, kegiatan ini disebut interaksi karena di sini ada komunikasi. Jadi interaksi itu intinya adalah adanya komunikasi ya, adanya hubungan atau komunikasi antara satu orang dengan dua orang atau sebaliknya, atau banyak orang. Yang jelas ada komunikasi gitu ya. Nah, di sini ada penjual, ada pembeli. Nah, di sini ada interaksi, ada komunikasi. Nah, komunikasi inilah yang disebut dengan interaksi. Jelas anak-anak ya. Nah, sekarang tujuan kita belajar hari ini apa sih? Tujuan kita nggak usah semua ini ya. Kita ambil satu aja. Melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar, peserta didik mampu menunjukkan contoh interaksi dalam ruang yang secara tepat, dalam ruang secara tepat. Oke, nanti akan Bapak berikan soal ya. Kali ini kita belajarnya nggak usah banyak karena baru pertemuan pertama. Oke. Nah, lalu apa itu interaksi sosial? Nah, kita akan lihat interaksi sosial. Interaksi sosial, apa ini maksud dengan interaksi sosial? Nah, ini interaksi sosial merupakan hubungan ya, hubungan sosial yang dinamis. Yang dinamis itu berarti yang baik, menyangkut hubungan antar perorangan. Jadi antara satu orang dengan satu orang,
Nah, antar kelompok juga boleh. Kalau antar kelompok itu kalau kalian main bola, ya kan? Nah, misalkan kelas 7A lawan kelas 7B. Nah, itu berarti antar kelompok. Dan antar orang perorangan dengan kelompok. Nah, seperti Bapak mengajar di depan kelas, Bapak kan sendiri, kalian ramean. Nah, itu berarti perorangan dengan kelompok, gitu ya anak-anak ya. Nah, ini contoh interaksi, dan ada beberapa jenis interaksi. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita akan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan bagaimana pembentukan lembaganya. Nah, ini lebih jauh lagi. Oke. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan. Nah, ini. Nah, kalau kita amati di sini anak-anak, ada nggak pengaruhnya? Oh, pasti ada. Di bidang sosial, terbentuknya kegiatan gotong royong, betul nggak? Nah, dengan adanya interaksi, nah akan terbentuk kerja sama atau gotong royong. Nah, coba bayangkan seperti kalian sekarang ini pandemi, belajar di rumah masing-masing. Nah, kalau Bapak perintahkan diskusi kan sulit, betul nggak? Sulit, apalagi kalian belum saling mengenal gitu ya. Kalau kelas 8, waktu kelas 7 nya udah saling mengenal. Jadi kalau Bapak perintahkan diskusi, dia bisa. Kalau kalian sulit, nah nanti kita coba pakai Zoom. Bisa nggak kalian diskusi? Gitu ya. Nih, pasti malu-malu karena belum pernah ada interaksi. Lalu dengan adanya interaksi dapat membentuk organisasi. Nah, dengan adanya interaksi kita bisa membentuk organisasi. Ya, dengan ada nanti akan ada LDKS pemilih. Dari LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa akan diangkat OSIS. Ya, nanti kalian juga akan ada. Tapi walaupun kondisinya kayak gini, mungkin kita tetap melaksanakan karena OSIS itu harus ada anak-anak ya. Organisasi OSIS itu harus ada. Jadi kalau OSIS itu bukan ekskul, tapi dia kegiatan intrakurikuler ya. Beda dengan pramuka. Kalau ekskul wajib di SMP 11 itu pramuka, itu wajib. Ya, kalau OSIS itu bukan ekskul anak-anak ya. Itu di semua sekolah wajib itu. Nah, terus membentuk keluarga. Nah, dengan adanya interaksi, saling kenal, dulu ayahmu dengan ibumu kenal, lalu menikah, lalu membentuklah keluarga, punya anak keturunan dan seterusnya. Nah, ini dampak dari interaksi di bidang sosial. Berikutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, nah tadi di gambar tadi, di kegiatan pasar, nah bisa terjadi jual beli. Terus di sana ada kegiatan tawar menawar, betul nggak? Kalau beli kan tawar menawar, ya. Kalau di pasar tradisional, kalau di pasar modern, ya kita tinggal ambil bayar kasir, ya. Lalu ada kegiatan distribusi. Nah, kalau di barang-barang itu juga kan ada distribusi dari produsen, ya. Terus bisa mencapai ke penjual, seperti kalian baju yang kalian pakai itu kan didistribusikan dari butik atau dari para penjahit besar gitu ya, atau dari pedagang besar ke pedagang kecil. Itu namanya distribusi anak-anak. Nah, lalu budaya akan terjadi nggak? Oh, jadi proses. Nah, akulturasi ini. Nah, sekarang catat ya. Akulturasi adalah percampuran budaya. Itu namanya akulturasi. Dicatat anak-anak. Akulturasi itu adalah percampuran budaya. Catat ya. Contohnya, ibumu orang Jawa misalnya, ayahmu orang Medan. Orang Medan punya budaya, orang Jawa juga punya budaya. Setelah mereka menikah, nah di situ ada akulturasi, perpaduan. Yang orang Jawa terkena budaya Medan, mereka jadi agak ke Medan-Medanan. Yang orang Medan jadi ke Jawa-Jawaan. Nah, itu namanya akulturasi.
akulturasi. Nah, oke anak-anak, Bapak tidak panjang lebar. Nanti budaya akan kita bahas untuk materi kita selanjutnya. Sampai di sini saja karena memang YouTube begini, kalau YouTube tidak boleh panjang ya. Kalau kepanjangan kita susah kirim. Oke anak-anak, Bapak mohon maaf dan mohon dimaklum, dan kita belum bisa tatap muka. Insya Allah nanti kalau semua yang tahap 2 sudah dapat bantuan dari pemerintah, baru kita adakan pertemuan menggunakan Zoom meeting. Oke anak-anak, Bapak rasa di sini. Nah, pertanyaan yang pertama, tugas kalian tolong dicatat. Nomor 1, berikan contoh kegiatan yang ditimbulkan dari interaksi sosial yang ada di daerahmu, di bidang sosial dan di bidang ekonomi. Sudah, satu saja, ditulis, dijelaskan sejelas-jelasnya, diberikan contoh sejelas-jelasnya, lalu difoto dikirimkan ke Bapak. Oke, seperti biasa ya. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita sudah menggunakan Zoom meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.